Selamat pagi Pak. Saya maaf sebelumnya untuk tidak memakai alma mater dikarenakan saya lagi dinas di PT Timah terletak di Kundur, Karimun. Langsung saja saya coba mempresentasikan tugas saya. Makalah ini membahas tentang strategi efektif dalam akuisisi talenta dan proses onboarding yang berperan penting dalam mempertahankan retensi karyawan, khususnya di PT Djarum sejak didirikan pada tahun 1951. PT Djarum telah menghadapi tantangan dalam menjaga karyawan berkualitas, di mana retensi karyawan berkontribusi pada peningkatan kinerja produktivitas organisasi. Proses akuisisi talenta yang tepatnya dan onboarding terstruktur membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung sehingga karyawan baru dapat beradaptasi dengan budaya perusahaan dan memenuhi harapan organisasi. Penelitian ini mengidentifikasi metode rekrutmen yang efektif, pentingnya branding perusahaan serta strategi onboarding yang mencakup orientasi pelatihan dan mentoring. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan sistematis dalam akuisisi dan onboarding dapat mengurangi tingkat turnover dan meningkatkan kepuasan kinerja, yang pada akhirnya mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Disarankan agar PT Djarum terus mengembangkan strategi ini dengan memanfaatkan teknologi modern dan program pelatihan berkomprehensif. Pendahuluan. Keberhasilan perusahaan dalam era bisnis yang kompetitif sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia. PT Djarum, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, menunjukkan pentingnya strategi efektif dalam akuisisi talenta dan onboarding untuk mempertahankan retensi karyawan. Didirikan pada tahun 1951, PT Djarum telah berkembang pesat dan kini dikenal secara global. Retensi karyawan berkontribusi pada kinerja dan produktivitas organisasi serta mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan. Proses onboarding terstruktur membantu karyawan baru merasa menghadapi tantangan seperti praktik rekrutmen dan ketinggalan zaman dan kurangnya keselarasan dengan kebutuhan organisasi. Makalah ini membahas strategi akuisisi talenta dan onboarding yang efektif di PT Djarum serta dampak terhadap retensi karyawan dan kinerja organisasi. Diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang bermanfaat untuk pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang terstruktur untuk mengeksplorasi strategi akuisisi talenta dan onboarding di PT Djarum. Langkah pertama adalah pengumpulan data dan berbagai sumber akademis, termasuk jurnal, artikel, dan buku relevan yang topik penelitiannya. Sumber-sumber diambil dari database seperti Google Scholar dengan fokus pada publikasi tahun 2020 hingga 2024. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam akuisisi talenta dan onboarding. Teknik analisis mencakup kategorian informasi berdasarkan seperti strategi rekrutmen yang efektif, proses onboarding, dan dampak terhadap retensi karyawan. Selanjutnya, data diperoleh, dievaluasi untuk menentukan efektivitas strategi yang diimplementasi oleh PT Djarum. Penelitian ini juga membandingkan praktik yang ada dengan literatur terkini untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang perbaikan. Berdasarkan analisis, rekomendasi diberikan untuk meningkatkan proses akuisisi onboarding di PT Djarum dengan mempertimbangkan perubahan dinamis dalam kebutuhan pasar dan teknologi. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Djarum telah menerapkan beberapa strategi akuisisi talenta yang efektif, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Penggunaan platform digital dalam rekrutmen memungkinkan perusahaan mencakup calon karyawan yang lebih luas, meningkatkan efisiensi efektivitas proses rekrutmen. Proses onboarding di PT Djarum juga menunjukkan hasil positif dengan program orientasi dan struktur yang mencakup pelatihan tentang budaya perusahaan dan keterampilan yang diperlukan. Proses onboarding yang baik dapat meningkatkan kepuasan kinerja dan kebutuhan turnover karyawan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam dukungan mentoring bagi karyawan yang baru, yang penting untuk mempercepat adaptasi mereka selama proses onboarding. Umpan balik konstruktif dan dapat membantu lingkungan kerja yang lebih eksklusif dan mendukung serta meningkatkan retensi karyawan. Secara keseluruhan, meskipun PT Djarum telah mengambil langkah positif dalam akuisisi talenta dan onboarding, masih ada ruang untuk perbaikan dengan mengadopsi praktik yang terbaik dan memperkuat
dukungan karyawan baru. PT Jarum dapat meningkatkan efektivitas strategi mereka. Kesimpulannya, makalah ini menegaskan bahwa strategi yang efektif dan akuisisi talenta dan onboarding sangat penting bagi PT Jarum dalam mempertahankan resistensi karyawan. Sejak didirikan, PT Jarum menghadap tantangan dalam mempertahankan karyawan berkualitas yang berdampak pada kinerja dan produktivitas organisasi. Melalui penggunaan rekrutmen yang modern dan berbasis teknologi, perusahaan dapat menjangkau calon karyawan yang lebih luas dan meningkatkan efektivitas proses rekrutmen. Karyawan yang lebih luas dan meningkatkan efektivitas proses rekrutmen. Proses onboarding yang terstruktur termasuk pelatihan dalam orientasi terbukti meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi turnover. Namun masih terdapat kekurangan dalam dukungan mentoring yang dapat mempercepat adaptasi karyawan baru. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk memperkuat aspek evaluasi dan umpan balik selama proses onboarding, menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendukung. Secara keseluruhan, dengan mengadaptasikan praktik terbaik dan memperkuat dukungan bagi karyawan baru, PT Jarum dapat lebih meningkatkan efektivitas strategi, akuisisi talenta, dan onboarding yang pada akhirnya mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf.